wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Al-manhiyat utawi ini itu menerangkan bab menerangkan tentang larangan-larangan dalam sholat. Larangan-larangan dalam sholat. Naha melarang siapa Rasulullah utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bisolati di dalam sholat anis sofni. Yang pertama adalah menumpuk kaki. Yang pertama adalah yang dilarang sofni, wasofdi, dan yang berikutnya lagi yang dilarang adalah melengketkan kaki. Waqad zakarna, dan sungguh menyebutkan siapa kami huma pada keduanya. Ini hadis ini diriwayatkan marfu rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa anil ika, larangan yang berikutnya lagi adalah duduk sendukul. Wa anisadli, larangan berikutnya lagi adalah kerubungan sarung. Wal kafi, larangan berikutnya lagi adalah melipat pakaian. Ini dilipat, melipat pakaian ketika sholat. Walil ihtisari, dan yang berikutnya lagi, larangan berikutnya lagi adalah daripada malang kerik itu bertolak pinggang. Wa anisolbi, dan daripada memegang lambung. Wa anil muwasalah, dan larangan berikutnya lagi adalah menyambung sholat tanpa tomakninah, menyambung gerakan sholat tanpa tomakninah. Wa anis sholatil haqini, dan daripada larangan berikutnya lagi daripada sholat yang menahan pipis. Wal haqibi, dan larangan berikutnya lagi yang menahan dari BAB. Wal haziki, dan yang terlalu sempit sepatu yang dipakai untuk sholat. Namanya kalau orang Jawa bilang mujah, sepatu khusus yang tidak dilepas ketika dalam sholat. Ada cara-caranya untuk menggunakan hazik di sini. Wa anis sholatil ja'i, yang berikutnya lagi sholat dalam keadaan kelaparan. Wal ghadbani, dan sangat marah, lagi betul. Makanya harus dihindari. Wal mutalassim, dan yang menutup wajahnya ditutup, ini dilarang. Bahwa mutalassim itu satu wajah, itu menutup wajah. Amal eka, adapun utawi eka, apa itu eka? Bahwa maka utawi eka inda ahli lughat, menurut ahli bahasa itu jelisa itu supaya duduk siapa orang ala warikeh, di atas kedua pantatnya orang. Wayan sibu, dan menegakkan siapa orang rokbateh, pada kedua lututnya orang. Jadi dia itu duduk di kedua pantatnya tapi menegakkan kedua lututnya. Wayajalu, menjadikan siapa man yadeh, kepada kedua tangannya man alal ardi, di atas bumi atau di atas lantai. Kal kalbi, seperti duduknya anjing. Ini jangan, tidak boleh. Tapi ma'inda ahli hadis, menurut ulama ahli hadis, yang dinamakan eka itu ayat jelisa, supaya duduk siapa orang ala saqaihi, itu duduk di atas kedua betisnya orang, jasian halih, menjongkok. Walaisa, dan tidak ada siapa orang itu alal ardi, itu walaisa, dan tidak ada itu alal ardi, tetap di atas tanah atau lantai, minhu, daripada orang illa ru'usu asabi, kecuali ujung jari-jarinya kedua kaki, asabi rijlain,
ujung-ujung jari-jarinya kedua kaki, warukbatani dan kedua lutut. Itu yang nempel di tak lantai itu hanya ujung-ujungnya, jari-jarinya kaki dan kedua lutut. Ya posisinya seperti jongkok. Wa amma sadru dan utawi namanya sadru itu apa? Wa madzhabu alil hadis, maka utawi mazhabnya ulama ahli hadis di dalam sadru itu ayal tahifa, itu supaya berselimut siapa orang bisa dengan pakaiannya orang, yudkhilu dan memasukkan siapa orang yadeh kepada kedua tangannya orang, min dakhilin daripada dalamnya pakaian. Fayar kau maka rukuk siapa orang, wa yasjudu dan sujud siapa orang, kadalik seperti itu. Jadi sholat posisi tangannya itu di dalam pakaian, rukuk sujudnya seperti itu, berarti tidak kelihatan kaki tangannya tidak kelihatan karena tertutup dengan bajunya. Wakana dan ada bahasa utawi ini itu fi'lul Yahud, itu adalah fi'lal Yahud, itu adalah pekerjaannya orang Yahudi di sholatim, di dalam ibadahnya orang Yahudi. Fanuhu maka dilarang siapa mereka umat Islam anitasabbuh daripada menyerupai bihim dengan orang Yahudi. Perhatikan, jadi dalam hadis Nabi itu kan begini, man tasabbah biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka orang itu termasuk kaum itu sendiri. Pakaian kamu, kita umat Islam itu punya gaya sendiri, jadi jangan ikut-ikutan. Cukur rambut, ya gitu. Cukur rambut ini, tukang cukur rambut ini. Coba ini buka, ini cukur rambut ini siapa ini? Ini, coba buka. Nah, cukur rambut kayak hantu. Rambutnya di lubang tengah, rambutnya di atas kayak. Jangan nanti dicukur pengurus, nggak boleh sembarang begitu, ya. Rambut yang rapi, kalau gundul sekalian, ya. Jangan di sini botak, di atasnya, ya. Ya Allah, ya Rabbi. Itu kayak rocker rombongan kernet. Nah. Fanuhu maka dilarang sebenarnya tasabbu bihim. Jadi prinsipnya umat Islam tidak boleh menyerupai gayanya orang-orang non muslim. Paham? Gayanya tidak boleh, bergaya pakaiannya, penampilannya tidak boleh. Wal qamisu dan utawi baju kurung, wal qamisu namanya baju fi makna di dalam artinya sadel. Wala yang bagi maka tidak seharusnya siapa musalli ayarka supaya rukuk siapa musalli, wa yasjud dan sujud siapa musalli, wa yasjuda dan sujud musalli, wa yadau hal utawi kedua tangannya musalli itu fi batinil qamis itu di dalamnya baju kurung itu. Wakil menurut kil makna utai artinya itu ayat doa supaya menaruh seporak wasatul izar itu pada pertengahannya kain ala roksi di atas kepalanya orang, wayursulu dan melepaskan siapa orang tarofeh kepada kedua sisinya pakaian, an yamini dari arah kanannya orang, wasimali dan arah kirinya orang. Jadi taruh di atas terus dilepaskan kanan kirinya pakaiannya itu. Min ghairi ayyaja'ala dari tanpa menjadikan siapa musalli pada keduanya ala katifah di atas kedua pundaknya orang. Jadi ditaruh di sini saja, tidak taruh di pundaknya. Tapi wal awalu tahu yang pemahaman yang pertama akrab itu lebih dekat. Wa amal kafu dan utawi larangan berikutnya kan al kafu tadi di atas dekal kafu. Apa itu al kafu? Bahwa maka al kafu yarfa'a supaya mengangkat siapa orang siapa pada pakaiannya orang, mimbaini yadeh dari antara kedua tangannya orang, au min khalfi atau dari belakangnya orang, idza ketika menghendaki siapa orang as-sujud pada sujud. Waqad yakunu dan terkadang al kafu ini fi sa'rir ra'si di dalam rambutnya kepala.
Fala yusalliyanna, maka jangan sholat sungguh siapa orang, bahwa hal utawi orang itu akisun itu akisun itu apa, menggelung. Akisun itu menggelung sa'ro pada rambutnya orang. Ini ingat lagi tuh. Tadi di antara tasabuh tidak boleh menyerupai orang. Laki-laki tidak boleh pakai kalung, karena pakai kalung itu perempuan. Ardi tadi pakai kalungnya kayak emas, ya, tidak boleh. Itu cewek atau kalau pakai kalung sekaligus pinjem jilbabnya perempuan, Nadia, paham? Pakai apa namanya, skincare apa? Semuanya gitu ya. Hadi, paham? Pakai kalung segala macam. Wanahyu dan larangan lirijal itu bagi laki-laki. Wafil hadis, dan hadis Umir itu diperintah siapa saja juga supaya sujud siapa salah sama atas 7 beberapa anggota badan. Jadi kalau sujud perhatikan 7 itu apa? Tangan 2, lutut 2, kaki 2, kening ya. Wala kufa, dan tidak boleh tidak boleh menggelung, tidak boleh sa'ron, mingkis atau melipat sa'ron pada rambutnya, wala sauban, dan tidak boleh pakaiannya. Wakariha dan tidak suka, wakariha dan memakruhkan. Siapa Ahmad bin Hambal, Syekh Ahmad bin Hambal, ayat tazra, supaya memakai sarung siapa orang fokol kemis, di atas baju. Sudah pakai baju tapi sarungnya taruh di luarnya baju. Bisolati, di dalam sholat. Wara'a, dan berpendapat siapa Imam Ahmad kepada ini, minal kafi, daripada apa itu al-kafu tadi. Wa amal ihtisar, adapun ihtisar, larangan lagi ihtisar dalam sholat. Fa'iyya doa, agar supaya menaruh siapa musalli yadeh, kepada tangannya, kedua tangannya musalli, ala hasuratihi, itu di atas kedua pinggangnya orang. Ini larangan lagi dalam sholat. Wa amas salbu, wa amas solbu, dan utaya adapun solbu, larangan lagi solbu. Fa'iyya doa, dengan supaya menaruh siapa orang yadeh, kedua tangannya orang, ala hasurati, itu di atas pinggangnya orang. Wa yujafi, dan merenggangkan siapa orang, baina adudihi, di antara kedua bahunya orang, fil qiyami, di dalam berdiri. Amal muasalah, adapun larangan muasalah, fayal tawi muasalah itu khamsatun, ada 5. Isnani, itu ada 2 macam, alal imam, di atas imam. Allah yasila, supaya tidak menyambung siapa imam, qiraat pada bacaannya imam, di takbiratul ihram, dengan takbiratul ihram. Tidak boleh muasalah imam ketika membaca disambung dengan takbiratul Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya muasalah. Ini tidak boleh. Harus Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Tidak boleh menyambung ke kalam nafas kita takbir dengan qiraah. Walau ruku'au, dan tidak boleh menyambung rukuknya imam di qiraati dengan qiraahnya imam. Rukuknya langsung Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, ya. Tidak boleh kau sambung ketika nafas kamu itu Allahu Akbar, langsung kamu pakai, harus berhenti gitu, harus berhenti. Wa isnani, dan 2 perkara alal makmum, itu atas makmum, tidak boleh muasalah. Allah yasila, supaya tidak menyambung siapa makmum takbiratul ihram, pada takbiratul ihram, bi takbiratil imami, dengan takbirnya imam. Harus berhenti dulu, Allahu Akbar imam, baru kamu Allahu Akbar. Jangan kamu sambungkan Allahu Akbar bareng-bareng, tidak boleh. Wala taslimau, ditaslimi, dan juga tidak boleh salamnya makmum dengan salamnya Assalamualaikum, kamu bareng Assalamualaikum, Assalamualaikum, kamu langsung, itu tidak boleh. Assalamualaikum, selesai dia belok ke kiri, Assalamualaikum, baru kamu salam.
Apa? Wa wahidatun satu bainahuma di antara makmum dan imam. Allah yasila supaya tidak menyambung siapa orang taslimatul fardhi, salam wajib dan salam bitaslimatis saniyah dengan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak berhenti. Nafasnya ambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa amal hakim utawi hakim, apa itu hakim? Faminal baul, itu adalah daripada orang menahan dari kencing. Tidak boleh lagi sholat itu menahan kencing. Kalau mau sholat itu harus apa itu bebaskan dulu semuanya. Wal hakim dan daripada menahan minal ghaid daripada buang air BAB. Wal hazik dan hazik. Sahibul khaffi ad-dhaik, itu orang yang punya sepatu untuk sholat ad-dhaiki yang ketat, yang sempit. Fa inna kulla dzalik, maka sesungguhnya tiap semuanya tadi yamnaul khusu', bisa mencegah daripada khusu'. Wa fi ma'na, dan di dalam artinya semakna daripada menahan apa itu yamnaul khusu', al-jai', orang yang lapar, wal muhtam, dan orang yang susah, sangat susah ya. Wa fuhima, dan dipahami apa nahyul ja'i, apa larangan lapar, min qauli sallallahu alaihi wasallam, daripada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadara, ketika sudah hadir apa asau, makan siang sore, wa qimah, dan didirikan apa salat, fabda'u, mulai kamu semua bil asa, dengan makan sore. Kalau sudah disiapkan di samping kamu berbuka, mau makan sore atau berbuka khususnya, sudah ada minumannya, nikmat-nikmat, ada kolaknya, ada apa itu esnya, ada segala macam, ada gulenya, ada sambal terongnya. Kamu sholat, padahal kamu lapar, belum minum, belum makan. Kira-kira khusus apa enggak ya? Allah Akbar. Enak kayaknya. Enak kah? Lo itu lo mengganggu daripada khusyuk. Illa ayadhiqa, kecuali supaya sempit apa al-waktu, kecuali waktunya sempit. Ayakuna, atau ada siapa orang sakinal qalbi, itu tenang hatinya, kecuali memang tenang hatinya. Wa fil khabar, di dalam hadis Nabi, la yadkhulunna, jangan masuk sungguh siapa ahadukum, salah satu kamu semua, salat pada salat, wa utawi orang itu muqaddibun, itu orang yang sedang cemberut, tahu cemberut? Merengut tahu? Cemberut, lagi cemberut ya. Wala yusallianna, dan jangan sholat sungguh siapa ahadukum, jangan sholat sungguh siapa ahadukum, salah satu kamu semuanya, bahwa kalau utai ahadukum ghadban, itu sedang marah-marah. Wakala, dan berkata siapa Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri, kullu sholatin, utawi tiap sholat, la yahduru, yang tidak menghadirkan fiha, di dalam sholat, apa al-qalbu, hatinya tidak hadir, faya fahuwa, maka utawi sholat, ilal uqubah, pada siksaan Allah, itu as-sholat, lebih cepat. Sholat main-main, tidak berupaya untuk hudur qalbi, itu lebih cepat kamu diseksa Allah, karena kamu mempermainkan dalam kegiatan sholat kamu. Wabil khabar, di dalam hadis Nabi, sabatu asyautai, 7 macam, bisolati, di dalam sholat, minas syaiton, itu adalah daripada seton, artinya godaan-godaan seton. Pertama, ar-ru'abu, itu adalah mimis, mimis keluar darah dari hidung, wan nu'asu, dan ngantuk, wal waswasatu, dan waswas, wa tasawbu, dan menguap, wal hekaku, dan bergaruk, garuk-garuk, wal iltifatu, dan menoleh, wal abasu, dan bermain-main, bisai, dengan sesuatu, wazada, dan menambah sababadum, sebagian ulama, sebagian as-sahwu, lalai, wasaktu, dan ragu. Waqala, dan berkata sababadu salaf, sebagian ulama salaf, arba'atun, utai 4 perkara fi sholat, di dalam sholat, minal jafa, daripada sifat wangkot, atau daripada perkara yang tidak disukai. Al-iltifat, 1 menoleh, wa masul wajhi, dan mengusap wajah,
wa tasfiyatul hasa, dan meratakan kerikil. Kerikil ketika mau sujud diratakan begitu, terus kamu mau sujud. Wa antusalliya, dan supaya sholat siapa orang bitorikin dengan jalan, hanya sholatnya di jalan yang untuk lewat-lewat. Man, pada seseorang yang muru, yang lewat siapa man baina yadik, di hadapan kamu. Wa naha, dan melarang. Aidan begitu juga an aysabbika, supaya ngapu-rancang siapa man begini sholat, ngapu-rancang begini asabi'ahu, pada jari-jarinya orang, ayufarqi'a, atau supaya memukulkan anak jari-jarinya supaya berbunyi, memukulkan, ayastura, atau supaya menutup siapa orang wajah, pada wajahnya orang. Ini larang-larang. Ayadha, atau menaruh siapa orang ihda kafeh, pada salah satu kedua telapak tangannya orang, alal ukhra, atas yang lain. Nah, begini. Wa yudkhilu, dan memasukkan siapa orang hamba kepada yadeh kafeh baina fakhideh, di antara kedua pahanya orang, fir ruku, di dalam ruku, kasih masuk. Kalau ini berarti masuk dari dalam. Kalau berkata sahabat sahabat, sebagian sahabat radhiyallahu anhum, kunna, ada siapa kami, naf'alu, mengerjakan siapa kami, zalika, pada itu semuanya, fanahaina, maka melarang kepada kami, anhu, daripada zalik. Yang berbicara itu adalah sahabat itu, yang dimaksud adalah riwayat Bukhari, yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yukrahu, dan dimakruhkan itu begitu juga ayam faha, supaya meniup siapa orang fil ardi, di atas lantai bumi atau lantai, inda sujud, ketika mau sujud, litandif, untuk membersihkan. Mau sujud, kamu sujud di situ supaya bersih dari debu. Nah, wa yusawiya, dan supaya meratakan siapa orang al-hassa, pada kerikil, biadi, dengan tangannya orang. Fa innaha, maka sesungguhnya itu af'alun, beberapa pekerjaan mustadnin, yang tidak dibutuhkan anha, daripada sholat. Wala yarfa'u, dan jangan mengangkat siapa orang ihda qadameh, pada kedua telapak kakinya orang. Fayadau, maka menaruh siapa orang kepada ahadu qadameh ala faqi, di atas pahanya orang. Wala yastadidu, dan jangan bersandar siapa orang fi qiyamih, di dalam berdirinya orang, ila haidin, pada tembok. Wa ini istanada, maka jika bersandar siapa orang bihaisu lausullah, dengan sekiranya jika dicabut apa zalikal haid, itu tembok atau sandaran, kepada sandaran itu lasaqata, tentu jatuh siapa orang. Wal azhar, maka utawi kaul yang jelas, sholat dengan sandaran itu butlanu sholatih, pada fal azhar, maka utawi itu butlanu sholatih, itu batal sholatnya orang. Tamyizul faraid wa sunan, ini menerangkan, membedakan wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Wallahu a'lam.